warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca sekaligus belajar memahami kitab Syarah Kafrawi terhadap kitab Matan Jarmiyah. Sekarang kita masuk pada judul baru, yaitu tentang kalam sekarang. Jadi Syarah Kafrawi ini nama pengarangnya adalah Al-Allamah Syekh Hasan Al-Kafrawi rahimahullah. Nah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'anallahu ta'ala bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Al-kalamu bermula, ini pembahasan tentang kalam. Al-kalamu bermula, kalam itu huwa, dia kalam, al-lafzul murakkabu, satu lapas yang tersusun, al-mufidu, lagi yang memberikan faedah. Murakkab ini, susunan itu, bil wad'i, dengan bahasa Arab. Nah, ini masih matannya, masih matan jurumnya. Sekarang kita masuk ke sarahnya. Al-kalamu bermula, kalam itu. Jadi di sini seperti yang kita ketahui, kitab ini akan banyak kita dapati beliau Syekh Hasan Al-Kafrawi ini mengi'rab matan Jarmiyah, matannya pun di-i'rab di sini. Al-kalamu bermula, kalam itu. Jadi kedudukan kalam di sini mubtada'un marfu'un bil ibtida'i, adalah mubtada yang dirafa'kan dengan ibtida'. Artinya yang merafa'kan mubtada itu adalah amil ma'nawi. Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih, dan bermula tanda rafa'nya kalam itu dhammah yang zahir di akhirnya. Huwa dhamir faslin, adalah dhamir pasar, yaitu dhamir pemisah antara mubtada dan khabar. Alal asahi, jadi atas pendapat yang paling kuat. Kenapa disebutkan pendapat yang paling kuat? Karena ada yang mengatakan huwa ini di-i'rab sebagai mubtada kedua. Nah, seperti itu. La mahala lahu minal i'rab, yang tidak ada tempat baginya dari segi i'rab. Al-lafzu khabarul mubtada'i, jadi al-lafzu adalah khabar dari mubtada, yaitu kalam itu. Marfu'un bil mubtada'i, dirafa'kan dengan mubtada. Berarti ini ambil lafzi ini. Wa alamatu rafi'i, dan bermula tanda rafa'nya lafaz atau khabar ini dhammatun zahiratun fi akhirih, itu dhammah yang ada di akhirnya. Al-murakkabu, lagi yang lapas yang murakkab, na'tun lil lafzi, jadi murakkab ini na'at bagi lapas. Wa na'tul marfu'i marfu'un, dan na'at marfu' itu na'at kepada yang dirafa'kan, itu dirafa'kan. Wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya murakkab ini dhammatun zahiratun fi akhirih, itu dhammah yang zahir di akhirnya. Al-mufidu na'tun lil murakkab, berarti al-mufidu ini na'at kepada lapas. Na'at bukan na'at kepada lapas, tapi na'at kepada murakkab. Wa na'tul marfu'i marfu'un, dan na'at kepada yang marfu' marfu'. Wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya dhammatun zahiratun fi akhirih, itu dhammah yang zahir di akhirnya. Bil wad'i, al-kalam huwa lafzul murakkab al-mufidu bil wad'i. Ba-nya di sini al-ba wa harfu jarin, adalah huruf jar. Wal wad'i, dan lapas wad'i majruran bil ba'i, dijarkan dengan ba. Alamatu jarihi, dan tanda jarnya kasratun zahiratun fi akhirih, yaitu kasrah yang zahir di akhirnya. Wal jarru wal majruru muta'alliqun bil mufidi, dan jar majrur bil wad'i ini itu muta'allaq, terhubung dengan kata al-mufid. Yani anna ta'rif al-kalami inda nahwiyina, bahwasanya menghendaki musannif bahwasanya definisi kalam menurut ulama nahwu itu huwa lafzul murakkabu ila akhirih, yaitu huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i, itu maksudnya. Wa ma'na lafzi,
Dan arti dari lapas logatan secara bahasa artinya at-tarhu wa ramyu, yaitu tarhu apa ya, melempar, me, apa ya, gimana bahasanya, at-tarhu melempar lah gitu, wa ramyu juga melempar di tarhu ini. Nah, tetapi di sini maksudnya di sini itu, nah di sini dia. Ya kalau dikatakan orang artinya tarha itu lafaztu kaza. Aku lafazkan, aku ucapkan seperti ini. Tetapi maksudnya lapas ini aku lemparkan. Kaza yang demikian. Nah, jadi lafaztu itu bermakna roma itu aku lemparkan. Aku tujukan lah gitu lemparkan gitu, gimana maksudnya ya? Ya, yang penting artinya dia itu melepaskan sesuatu lah gitu dari dirinya. Nah, bisa juga melepaskan sesuatu itu melepaskan ucapan. Jadi sama-sama lemparan lah gitu. Wastilahan yang secara istilah lapas itu artinya as-sautul mustamilu, yaitu suara yang terkandung ala ba'dil, yang mengandung ala ba'dil hurufil hijaiyati, atas sebagian daripada huruf-huruf hijaiyah. Kazaidin seperti lapas Zaid. Fa'innahu maka lapas Zaid itu sautun adalah satu suara ishtamala ala zai yang mengandung ia lapas Zaid itu atas huruf za wal ya wad dal. Nah, fakharaja bil lafzi maka karena sudah ungkapkan definisi lapas seperti itu, maka fakharaja bil lafzi maka keluarlah dari istilah lapas itu al-isyaratu, yaitu isyarah, wal kitabatu, yaitu tulisan, wal aqadu, yaitu hitung dengan jari atau bilangan lah gitu maksudnya, wa nasbu, dan keluar juga tanda atau rambu-rambu. Rambu-rambu itu cuma tanda, bukan lapas. Nah, wa nahuha, dan selain daripada semuanya ini. Nah, fala tusamma kalaman, semua ini tidak dinamakan akan kalam indan nuhati menurut ulama nahwu. Wa in kana tusamma kalaman lugatan, sekalipun dinamakan ia kalam itu menurut bahasa. Secara bahasa semua tadi disebutkan itu namanya kalam juga kalau secara bahasa. Selesai tentang al-lafzu. Sekarang murakkabu. Wal murakkabu ma tarakkaba min kalimataini fa aktsara. Murakab itu artinya sesuatu atau kalimat yang tersusun, atau sesuatu yang tersusun min kalimataini daripada dua kalimat atau lebih. Seperti qama Zaidun, seperti lapas qama Zaidun, telah berdiri si Zaid. Dia ini murakab tersusun dari dua kata, yaitu qama dan Zaidun. Nah, wa in qama Zaidun, di sini di kitab aslinya tidak ada di sana. Wa in qama Zaidun ini contoh untuk murakab yang tidak mufid, walaupun bentuknya itu banyaknya itu ada 3, in, qama, dan Zaidun. 3 huruf, 3 kata lah gitu kan, dia tersusun daripada 3 kata. Nah, sekalipun 3 kata tetapi dia itu tidak mufid. Tetapi kalau secara bahasa tetap saja dinamakan dia kalam. Tapi kalau menurut ulama nahwu dia itu yang penting di sini murakab di sini ya dia itu murakab. Qama Zaidun ini murakab yang mufid. Wa in qama Zaidun, dan lapas in qama Zaidun. Sekalipun si Zaid berdiri. Nah, jika si Zaid berdiri. Wa Abdullahi, dan lapas Abdullah ini tarkiban untuk idafat ini. Di sini tidak dijelaskan dia mufid ataupun tidak mufid. Mungkin di bawahnya nanti dijelaskan. Wa kharaja bil murakabi, dan keluar dari istilah murakab itu al-mufrad ka Zaidin, yaitu lapas Zaid ini karena dia mufrad maka tidak dinamakan dia murakab. Fala yuqalu lahu aidan, dan tidak juga dinamakan baginya itu kalamun, yaitu kalam indana hati menurut ulama nahwu. Secara murakab Zaidin itu tidak termasuk karena dia cuma satu kata, dan tidak juga Zaidin itu disebut kalam menurut ulama nahwu. Nah, wal mufidu, dan yang ketiga itu mufid, al-lafzul murakkabul mufidu.
Apa mufidu ma afada faidatan tammatan, sesuatu yang memberikan faedah yang sempurna, yahsunu sukutul mutakallimi 'alaiha, yang baik diamlah orang yang berbicara 'alaiha atasnya faedah. Qama Zaidun, seperti lapas qama Zaidun, dia ini susunan yang memberikan faedah. Wa Zaidun qaimun, dan Zaid telah berdiri, ini juga susunan yang membuat faedah. Nah, yang faedahnya itu membuat orang yang mendengarnya itu diam, ataupun orang yang berbicara juga. Qama Zaidun ini namanya jumlah fi'liyah karena diawali oleh fi'il, dan Zaidun qaimun dinamakan tarkib tarkib ismiyah lah gitu, jumlah ismiyah, mubtada dan khabar. Fa inna kullam minhuma, maka tiap-tiap dari keduanya, qama Zaidun dan Zaidun qaimun, afada faidatan tamatan, yang memberikan faedah yang sempurna, yahsunu sukutul mutakallimi 'alaiha, yang baiklah dia malah orang yang berbicara atasnya faedah. Wahya, dan dia faedahnya itu al-ikhbaru bi qiyami Zaidin, yaitu informasi dengan berdirinya si Zaid. Wa kharaja bil mufidi, dan keluar dari istilah mufid ghairuhu, yaitu selain yang memberikan faedah. Berarti kalau dia tidak memberikan faedah maka keluar sendiri berarti dia kan. Ka Abdillahi, seperti lapas Abdullah. Abdullah ini memang dia secara tarkiban ada dua kata, tetapi ini tarkiban idafat. Nah, tetap dihitung dia ini mufrad dan tidak memberikan faedah. Wa hayawanun natiqun, dan ini jumlah sifat ini. Nah, hayawanun natiqun, hewan yang berbicara. Hewan yang berbicara terus apa? Kan tidak memberikan faedah apapun. Wa in qama Zaidun, dan ini contoh untuk tiga tarkiban in qama dan Zaidun. Sekalipun dia ada tiga, tetap dia ini tidak memberikan faedah, karena artinya jika si Zaid berdiri terus apa? Kan tidak jelas, maka ini dinamakan tidak mufid. Li'annaha la tufidu, karena bahasanya semuanya ini tarkiban idafat, tarkiban sifat, dan in qama Zaidin ini tarkib yang tidak memberikan faedah. Wa qauluhu, dan ucapannya musannif bil wad'i, dengan bahasa Arab itu ay al-arabi, yaitu maksudnya bahasa Arab. Wa huwa ja'lul lafzil arabi dalilan, yaitu menjadikan lapas bahasa Arab itu sebagai tanda dalil alal makna, atas satu makna, ka Zaidin, seperti lapas Zaid. Fa innahu, maka ia lapas Zaid itu lafzun arabiyun, adalah lapas atau kata yang berasal dari bahasa Arab. Ja'alathul arabu, yang orang Arab menjadikannya dalan, sebagai satu petunjuk. Maf'ul ini ala makna, atas satu makna. Wahwa, dan dia maknanya itu zatun, yaitu satu zat. Wudi'a alaiha, yang diletakkan alaiha, atasnya zat itu lafzu Zaidin, yaitu lapas Zaid. Wa kharaja bil wad'i, dan keluar dari istilah bil wad'il arabi, keluar dari istilah bahasa Arab ini, kalamul ajami, yaitu bahasa atau kalamnya orang ajam, luar bahasa Arab. Turki wal barbari, seperti bahasa Turki dan bahasa suku Barbar, ataupun bahasa Indonesia misalnya. Maka bahasa Indonesia, bahasa Barbar, bahasa ajam tidak dinamakan kalam, sekalipun sudah memenuhi syarat-syarat yang sebelumnya itu. Fala yuqalu lahu kalamun, maka tidak dinamakan ia kalam inda nuhati, menurut ulama nahwu. Nah, sekarang kita diberikan contoh kalimat yang sempurna, yang syarat-syarat yang tadi itu ada. Misalul majtama'at fihi al-quyudul madhkurah, contoh kalam yang terkumpul padanya sesuatu itu kaidah atau syarat-syarat yang sudah disebutkan, yaitu qama Zaidun wa Zaidun qaimun. Qama Zaidun ini lapas yang ada huruf bahasa Arabnya, qama Zaidun. Lapas murakab, dia juga murakab, tersusun dari dua kata. Terus al-lafzul murakkabul mufidu, lalu jumlah ini memberikan pengertian yang jelas, yaitu tentang berdirinya si Zaid. Nah, terus bil wad'i, yaitu dengan bahasa Arabnya, semuanya ini adalah bahasa Arab.
Ini adalah contoh yang lengkap lah gitu. Wa i'rabul awali dan bermula i'rab yang pertama qama zaidun itu qama fi'il madin adalah fi'il madi mabniun 'alal fathi dibina di atas fathah wa zaidun dan lafaz zaidun fa'ilun adalah fa'il wa huwa marfu'un yaitu dimarfu'kan wa alamatu raf'ihi dan tanda rafa'nya dhammatun zahiratun fi akhirih dhammah yang zahir di akhirnya. Wa i'rab tsani dan i'raban yang kedua yaitu zaidun qaimun zaidun mubtada'un marfu'un bil ibtida'i zaidun itu adalah mubtada yang dirafa'kan dengan ibtida' amil ma'nawi wa alamatu raf'ihi dan tanda rafa'nya dhammatun zahiratun fi akhirih itu dhammah yang zahir di akhirnya. Wa qaimun dan lafaz qaimun khabaruhu adalah khabarnya mubtada. Faqama zaidun maka lafaz qama zaidun wa zaidun qaimun dan zaidun qaimun ini kullum minhuma tiap-tiap daripada keduanya zaidun qaimun dan qama zaidun ini kalamun adalah kalam indan nahati menurut ulama nahwu. Karena sudah syarat-syaratnya sudah terkumpul. Li'annahu karena dia adalah lafzun satu lapas yaitu maksudnya lapas itu sautun mustamilun yang tercakup atau terkandung dia itu ala ba'dil hurufil hijaiyati atas huruf-huruf hijaiyah lagi yang murakkabun lagi yang murakkab. Kenapa artinya limurakabun itu litarakubihi karena mengandung tersusunnya ya min kalimat ini daripada kedua kalimat al-ula koma yang kata pertama itu adalah koma au zaidun atau zaidun. Nah, wasani itu dan yang kedua itu adalah dari dua kata yaitu zaidun dan qaimun au qaimun. Nah, kenapa dia dibilang au di sini ya? Harusnya kalau kita ini kan koma wa zaidun. Nah, koma dan zaidun bukan atau si zaidun mungkin. Nah. Oh mungkin ini urutannya au itu antara satu dan nomor duanya mungkin maksudnya ini. Dan lapas itu juga zaidun qaimun koma zaidun itu mufidun memberikan faedah. Kenapa li'annahu afada faedatan dia itu memberikan satu faedah ya sukutul mutakallimi 'alaiha yang baik diamlah orang yang berbicara atasnya faedah. Wahya al-ikhbaru bi qiyami zaidin yaitu informasi tentang berdirinya si zaidun. Maudhu'un lagi yang kata jumlah itu adalah dia itu maudhu'un yaitu ditulis dengan bahasa Arab li'annahu lafzun arabiyyun karena dia itu lapas yang berbahasa Arab ju'ila yang dijadikan ia lapas itu dalilan sebagai tanda alal makna atas satu makna. Wa fakharaja biqaulina maka keluar dari istilah kami indan nahwiyin menurut ulama nahwu al-kalamu indal lughawiyyin yaitu kalam yang ada menurut orang-orang yang ahli linguistik atau ilmu bahasa. Fahuwa maka menurut orang yang ahli bahasa kalam itu indahum di sisi mereka kullu qaulin mufradin ialah satu kata yang mufrad ke zaidin seperti zaidin. Jadi kalau menurut ulama atau orang-orang yang ahli dalam ilmu bahasa satu kata saja itu bisa dijadikan kalam atau bisa disebut kalam seperti zaidun saja au murakkabin atau yang murakkab bisa juga disebut kalam menurut ulama bahasa orang-orang yang linguistik lah kama zaidun seperti kama zaidun ini au ma hasala bihi atau sesuatu yang hasil dengannya sesuatu itu al-ifhamu yaitu satu pemahaman min isyaratin daripada satu isyarat ada orang yang berisyarat. Nah, isyaratnya mungkin dia mengibaskan tangannya, artinya itu tidak. Nah, karena ada arti isyarat itu maka menurut ulama bahasa itu juga bagian dari kalam. Kalau ulama nahwu tidak seperti itu. Wa kitabatin dan begitu juga tulisan. Tulisan itu memberikan pemahaman. Menurut ulama bahasa maka dia itu masuk kalam. Wa aqadin wa nasbin wa nahwiha dan seumpamanya. Baik dia bilangan atau tanda maka itu atau semisalnya maka itu masuk dalam istilah kalam menurut bahasa. Wa harajal kalam 'inda al-fuqaha lain lagi ini keluar juga kalam menurut ulama fikih. Fahuwa maka dia kalam itu indahum menurut mereka ulama fikih ma abtala salata sesuatu yang membatalkan salat min harfin daripada satu huruf min harfin mufhimin daripada satu huruf yang memberikan pemahaman kaki seperti lapas ki wa'i dan seperti lapas i au harfaini atau dua huruf. Ki itu artinya jaga, ki itu artinya apa artinya itu wa'a
Au harfaini atau dua huruf wa ilam yufhima sekalipun tidak dipahami keduanya. Kamin wa an. Nah, seperti min dan an. Wa kharajal kalamu 'indal mutakallimin, ini banyak sekali istilah kalam menurut masing-masing disiplin ilmu. Wah, dan keluarlah kalam itu di sisi orang yang ahli kalam. Kalam itu maksudnya orang-orang atau ulama yang bergelut di bidang ilmu tauhid. Nah, yang membicarakan tentang ketuhanan. Ini yang aku maksud, kata beliau, ulama at-tauhid, yaitu ulama yang bergerak di bidang tauhid. Bahwa maka dia kalam itu indahum, di sisi mereka ulama tauhid, ibaratun satu ungkapan anil makna al-qaimi, dari satu makna yang al-qaim berdirinya bidzatillahi, yang apa namanya, zat yang berdiri dengan zatnya Allah Ta'ala, al-khali yang sepi, anis sauti daripada suara, wal harfi dan huruf. Ini pembahasan tentang kalam menurut ulama nahwu dalam kitab Kaprawi ini. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.